Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Lawai Ponggas Selasa 18 Agustus tahun 2026. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk semua kasih dan berkat-Mu yang selalu nyata dan kami rasakan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, berkatilah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Ayub 42 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tema kita pada hari ini adalah tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan kita di dalam dunia ini penuh dengan dinamika. Ada kalanya kita mengalami suka dan duka, dan kita juga mengalami pahit dan manis. Semuanya silih berganti, datang dan pergi. Dan harus kita sadari bahwa semua yang ada pada kita juga tidak ada yang kekal. Karena semua yang kita miliki ini sekarang ini hanya titipan Tuhan semata bagi kita. Hanya Tuhanlah yang kita punya yang kekal. Oleh karena itu, janganlah terlelap dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Jangan lalai dan lupa datang kepada Tuhan. Bahkan ketika pencobaan menghadapi atau menghampiri hidup kita, carilah Tuhan. Akuilah Dia dalam setiap hidupmu. Dan jangan mencoba mencari kebenaran pada diri sendiri atau berusaha untuk membenarkan diri. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kisah seorang Ayub dalam firman Tuhan hari ini adalah merupakan kisah yang sangat viral sepanjang masa. Dan salah satu kisah terbesar di dalam Alkitab tentang penderitaan, iman, dan pemulihan. Ayub adalah seorang yang saleh. Ia mengalami kehidupan yang silih berganti, masa suka dan juga masa duka. Dia juga adalah seorang yang kaya raya. Namun dalam sekejap dia kehilangan semuanya itu. Harta, ternak, bahkan anak-anak dan juga istrinya. Penderitaannya tidak berhenti sampai di situ. Ayub mengalami sakit. Dalam Ayub 2 ayat 7 dikatakan dia mengalami sakit bara busuk dari telapak kaki hingga ke batu kepalanya. Kemudian para sahabatnya juga mendatanginya bukan untuk memberikan penguatan. Namun mereka seolah-olah menuduh Ayub melakukan sesuatu yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Menuduh Ayub melakukan dosa terhadap Allah. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan kita bila berada dalam posisi itu. Suatu penderitaan yang sungguh luar biasa. Dalam penderitaannya, Ayub memang sempat untuk meragukan rencana Tuhan dan mengajukan banyak pertanyaan. Dia juga sempat mengutuki hari kelahirannya. Dia berkeluh kesah di Ayub yang pasal 3 ayat 1 sampai ayat 26. Namun setelah Tuhan berbicara langsung kepadanya dan Ayub melihat kebesarannya, maka dia menyadari bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan Tuhan jauh melampaui apa yang bisa dipahami oleh manusia. Sehingga Ayub berkata seperti pada nats firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ini adalah merupakan titik balik kehidupan Ayub setelah melewati penderitaan hebat dan protes panjang kepada Tuhan. Ayub akhirnya melihat kemahakuasaan Allah secara pribadi. Dia merendahkan diri dan percaya penuh bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saat masalah datang dan membuat kita merasa lelah atau hampir putus asa, akuilah bahwa Tuhan tetap memegang kendali penuh atas hidup kita. Penderitaan dan masa-masa sulit bukanlah berarti Tuhan meninggalkan kita, melainkan suatu proses pembentukan karakter atau pribadi agar iman kita semakin murni. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Manusia bisa merencanakan suatu hal yang besar dan bisa mengalami kegagalan, tetapi rancangan Tuhan atas hidup orang percaya, anak-anak yang dikasihinya, pasti akan digenapi sesuai dengan waktu dan kebaikannya. Yeremia 29 ayat 11, di dalamnya Tuhan berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, percayalah di balik setiap hal yang tidak kita pahami, Tuhan sedang merajut kebaikan yang jauh lebih besar bagi kita, karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menguatkan kami pada hari ini. Benar ya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Manusia bisa merencanakan sesuatu hal yang besar, tetapi boleh juga mengalami kegagalan. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Engkau akan menepatinya tepat pada waktunya demi kebaikan kami. Oleh karena itu biarlah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apa yang Engkau rancangkan bagi kami, itulah yang terjadi bagi kami ya Tuhan. Karena kami tahu itulah yang terbaik. Dalam satu hari ini juga berkati kami dalam setiap kehidupan kami. Setiap rencana-rencana perjalanan atau pekerjaan yang akan kami lakukan dalam aktivitas kami dalam satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa buat seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berkati dalam setiap kehidupan mereka. Berkati juga yang dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan ya Tuhan. Berikan pemulihan dan biarlah kembali boleh beraktivitas dalam keadaan sehat, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, yang mengalami letih lesu, atau mengalami kekecewaan, atau mengalami kelelahan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan semangat, dan berikan pengharapan kepada mereka bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang percaya dan datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pelayanan gereja-Mu dimanapun berada pada saat ini. Biarlah Engkau yang memberkati. Urapi setiap hamba-Mu, bahkan jemaat-Mu yang ambil bagian dalam setiap pelayanan mereka. Dan juga tim multimedia kami yang membantu dalam penyiaran renungan harian HKBP Lawai Ponggas ini. Berkati mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini, di mana kami baru memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati negara kami ini, berikan kesatuan dan persatuan yang utuh, dan jauhkan segala maksud-maksud pihak-pihak yang ingin mengganggu dan mengancam ketentraman keamanan negara kami ini. Tuhan, berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah, berikan hikmah dan kebijaksanaan untuk melaksanakan setiap tugas dan wewenang yang Engkau limpahkan kepada mereka. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari melanjutkan aktivitas kita dalam satu hari ini dan tetap optimis. Seluruh hati di sini